Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang tata cara atau tuntunan sholat Idul Fitri beserta rukun atau ketentuan khutbahnya. Perlu kita ketahui bahwa sholat Idul Fitri itu sungguh sangat ditekankan, sangat dipentingkan untuk dilaksanakan oleh segenap kaum muslimin sebagai bagian dari syiar Islam setelah menjalankan ibadah puasa sebulan penuh. Karena itu, sholat Idul Fitri bisa dilaksanakan dalam kondisi tertentu, bisa dilakukan secara sendiri atau berjamaah atau di rumah, boleh juga di masjid dan di lapangan. Saya katakan boleh dilakukan sendiri manakala dalam kondisi seperti adanya sakit, wabah, atau keamanan, tenaga medis dan sebagainya. Bisa berjamaah bersama dengan anggota keluarga. Kalau sudah memungkinkan, aman, bisa dilaksanakan secara banyak jamaah di masjid atau di lapangan. Adapun ketentuannya tidak beda antara sholat sendiri maupun berjamaah. Hanya dalam sholat sendiri itu tidak ada khutbah. Sedangkan sholat berjamaah sangat dianjurkan untuk dengan khutbah. Diawali dengan kesiapan jamaah, yaitu dengan berbersih diri, dengan mandi sebersih mungkin, kemudian berwudu, mengenakan pakaian yang terbaik, serta menggunakan atau memakai wangi-wangian atau pengharum. Kemudian diawali dengan niat, dan perlu diketahui bahwa dianjurkan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri agar disunahkan makan lebih dahulu. Jadi makan lebih dahulu, kecuali kalau Idul Adha itu disunahkan untuk tidak makan lebih dahulu. Baik, kami persilakan diawali dengan niat. Bagi sebagai imam, maka lafal niatnya, niat dalam hati ya. Lafal niatnya adalah usolli sunnatal Idul Fitri raq'ataini mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Kalau sebagai makmum, maka lafal niatnya adalah usolli sunnatal Idul Fitri raq'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Kalau sholat sendirian, maka lafal niatnya usolli sunnatal Idul Fitri raq'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Kemudian di saat kita bertakbiratul ihram, maka ditambah dengan takbir 7 kali. Takbir zawad, ini dalam riwayat Abu Dawud. Jadi takbirnya dihitung jadi 8. Takbiratul ihram dan takbir zawad 7 kali. Di antara takbir-takbir itu dianjurkan untuk disisipi dengan bacaan tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalaupun tidak membacanya juga tidak apa-apa. Lalu setelah bertakbir 7 kali, ia membaca iftitah atau yang menyebut juga istiftah. Lalu membaca ta'awudz dan surah Al-Fatihah. Setelah membaca surah Al-Fatihah pada rakaat pertama ini, maka membaca surah Al-A'la atau surah Qaf sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad serta riwayat Muslim. Dan setelah membaca surah ini, boleh juga kalau tidak mampu membaca 2 surah ini,
maka boleh membaca surah-surah apa saja yang dianggap mudah, tidak sulit. Setelah membacakan surah itu, lalu ia ruku', kemudian i'tidal, lalu sujud, kemudian duduk, kemudian sujud kembali, kemudian bangkit dari sujud untuk berdiri dengan bertakbir, atau yang dikatakan dengan takbir qiyam, takbir intiqal untuk qiyam. Setelah takbir rakaat yang kedua dari perpindahan bangkit ke berdiri lagi, maka ditambah lagi dengan takbir 5 kali. Jadi takbirnya menjadi 6 kali. Takbir qiyam dan takbir tambahan 5 kali. Kemudian setelah takbir 5 kali, ya, ia membaca surah Al-Fatihah. Lalu membaca surah Al-Qamar atau Al-Ghasyiyah. Juga riwayat Imam Ahmad dan Muslim. Kalaupun pula tidak bisa membaca surah ini, maka boleh bisa membaca surah-surah lain yang dianggap mudah. Lalu setelah membaca surah ini, ia ruku', kemudian i'tidal, lalu ia sujud, kemudian duduk, lalu sujud kembali, kemudian duduk tasyahud. Setelah itu yang baca tasyahud lalu salam. Nah, bagi yang sholat sendirian maka tidak ada khutbah, cukup ia bertakbir Idul Fitri lalu berdoa dengan doa seperti yang ia kehendaki dan dengan bahasa yang mudah dipahami. Nah, bagi yang lupa karena tidak membaca takbir 7 kali rakaat pertama maupun rakaat kedua 5 kali, maka itu tidak apa-apa, tidak membatalkan sholat Idul Fitri. Bagi yang mengikuti sholat berjamaah dalam keluarga khususnya, maka bisa dilakukan khutbah, ya, imam berdiri lalu membacakan khutbah 2 kali khutbah dengan ketentuannya sebagaimana Muhammad Al-Jaziri dalam kitab Al-Fiqh ala Madzahibil Arba'ah. Di sana ada 5 ketentuan atau rukunnya khutbah. Yang pertama, membaca tahmid pada setiap khutbah pertama maupun yang kedua. Ya, misalnya membaca Alhamdulillahirabbil alamin atau kalimat-kalimat tahmid lainnya. Yang kedua, ya membaca sholawat Nabi. Jadi khotib pada khutbahnya membaca sholawat, baik pada khutbah pertama maupun khutbah yang kedua. Seperti Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan sholawat lainnya yang dianjurkan, disyariatkan. Kemudian yang ketiga ketentuannya, seorang khotib harus memberikan wasiat takwa, baik rakaat pertama maupun pada khutbah yang pertama, maupun pada khutbah yang kedua. Seperti kalimat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Lalu jangan sampai lupa, rukun yang keempat adalah membaca salah satu ayat dari Al-Qur'an ataupun surat yang dianggap mudah. Ini diutamakan pada khutbah yang pertama. Kemudian di saat menurunkan khutbah, maka sisipilah hal-hal terkait dengan hukum-hukum zakat, zakat fitrah, ibadah sosial dan sebagainya. Lalu pada khutbah yang kedua dituntunkan atau dianjurkan atau dirukunkan untuk membacakan doa. Ketentuan doa bagi kaum muslimin khususnya untuk kepentingan ukhrawi maupun duniawi. Untuk kepentingan ukhrawi agar mendapatkan ampunan, rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Untuk kepentingan dunia agar diberikan kemudahan, diberikan kesabaran dalam menghadapi berbagai kesulitan, cobaan atau bencana atau musibah atau wabah, penyakit dan sebagainya. Dan mohon diberikan perlindungan serta rizki yang halal dan barokah. Dianjurkan pada khutbah yang pertama itu dengan diawali takbir 9 kali, dan untuk khutbah yang kedua diawali dengan takbir 7 kali. Bisa diawali dengan salam dan bisa ditutup dengan
salam. Demikian tata cara tentang sholat Idul Fitri serta ketentuan-ketentuan dua khutbah yang disampaikan dalam sholat Id. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal musta'an billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.